Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dari kelas 17 IC1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi pada perguruan tinggi swasta di Indonesia. Studi kasus pada Institut Pendidikan Indonesia Garut yang disusun oleh Galih Abdul Fattah Maulani, Nizar Alam Hamdani, Universitas Indonesia. Baik, sebelum memulai ke tahap presentasi, yang pertama-tama terima kasih untuk kepada Bapak Dwi Kunchoro saya ucapkan telah membimbing kami sampai sejauh ini. Terima kasih atas jasa-jasanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa-jasa Bapak yang telah membimbing kami selama ini. Semoga diberi kesehatan selalu, rezeki yang terus mengalir, semakin mengalir, dan juga semoga panjang umur, dan semoga wabah virus corona ini cepat berlalu supaya kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, bisa bertatap muka langsung, dan juga dapat saling bertukar pendapat secara langsung. Ya, sebelumnya di sini saya akan berpresentasi. Jika ada salah kata maupun kalimat yang keliru, saya mohon maaf kepada teman-teman dan juga Bapak dosen. Baik, langsung saya mulai. Ya, langsung saja ya. Peranan strategis sistem informasi merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk merumuskan dan mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran suatu perusahaan, serta menentukan strategi yang dapat meningkatkan keunggulan sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis. Selain itu, sistem informasi tersebut dapat memberikan perusahaan suatu keunggulan jangka panjang dalam persaingan. Di sini yang dimaksud sistem informasi dapat memberikan perusahaan suatu keunggulan jangka panjang, yaitu jika perusahaan tersebut dapat mempunyai atau membuat rencana strategi sistem informasi dengan baik dan benar, maka perusahaan tersebut akan lebih baik dari perusahaan lain. Contohnya, dalam sistem periklanan, dalam sistem keuangan, dalam sistem apapun, kan untuk pada saat ini kan udah semuanya serba komputer. Nah, jika tidak saling bersaing di dalam hal tersebut, kemungkinan perusahaan yang tidak menggunakan sistem informasi sebagai strateginya atau sebagai salah satu keunggulannya dalam melakukan manajemen, ya mungkin bisa saja perusahaan tersebut sangat sulit untuk bersaing dengan perusahaan lain. Langsung saja yang kedua, strategi sistem informasi berasal dari literatur tentang manajemen strategis yang ambigu karena kurangnya struktur mapan dan landasan teoritis yang mengkaji. Namun, perencanaan strategis untuk teknologi informasi semakin dianggap sebagai komponen kunci dari perencanaan perusahaan dan area fokus penting untuk tata kelola TI yang baik. Dengan tata kelola TI yang baik, maka perencanaan tadi yang sudah direncanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi perencanaan tadi itu diimbangi dengan user yang juga sangat ahli dalam strategi sistem informasi. Zaman sekarang itu ya seperti yang saya katakan tadi, semuanya sudah serba komputer, semua sudah serba menggunakan sistem ini, sistem itu yang terkomputerisasi. Ya, untuk dampaknya ya mungkin ada, untuk dampaknya sih kalau yang positif ya itu tadi, untuk yang negatif ya mungkin nantinya untuk apa ya, banyak yang negatif sih ya, ada pokoknya.
Untuk yang negatif lanjut. Konsep dari perencanaan strategi merupakan tahapan-tahapan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer sehingga mendukung organisasi dalam melaksanakan perencanaan strategis bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Framework yang sering relevan saat ini adalah menggunakan framework yang dikembangkan oleh Ward dan Papert seperti gambar di sebelah kanan. Kita simak di situ ada beberapa tabel ya, bukan tabel sih, kayak gambar gitu, saling berhubungan dari bisnis strategi yang berisi business decision, objective and direction and change. Lalu ada sistem informasi strategi yang di dalamnya terdapat business based, demand orientation, application focus. Yang untuk yang TI strategi, activity based, basic, supply oriented, teknologi fokus. Ini termasuk ketiganya ini saling berhubungan, dan mungkin kalau dipisah ya mungkin dipisah, nggak bisa kayak ini itu sih. Terus lanjut ya. Nah, metode perencanaan strategi sistem TI yang akan digunakan adalah metode perencanaan strategis berdasarkan Word and People model. Dalam model ini terdapat dua tahapan, yaitu tahapan input masukan dan output keluaran. Tahapan input yaitu analisis internal dan eksternal lingkungan SITI. Untuk tahapan keluaran yaitu strategi SI bisnis, strategi TI, dan strategi manajemen SITI. Beberapa teknik atau metode yang digunakan oleh Path Analysis, Value Chain Analysis, and SWOT Analysis, serta Strategic Growth McFarlane Analysis dapat dilihat pada gambar kiri. Seperti itu bentuknya dan alurnya. Dari external business environment, internal business environment, external ISTI environment, internal SITI environment. Lalu masuk ke IS atau TI strategi proses. Di sini langsung dibagi menjadi 3, bisnis strategi, SITI manajemen strategi, dan teknologi informasi strategi. Lalu hasilnya akan menjadi futur aplikasi portofolio. Jadi hasil dari tadi eksternal, internal, eksternal ISTI, internal STI ini tadi diproses dengan menggunakan strategi proses yang di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu bisnis strategi, IT management strategi, IT strategi. Lalu hasilnya akan menjadi future application portfolio. Lanjut. Tujuan dari perencanaan strategi SITI Institut Pendidikan Indonesia ada 2, yaitu yang pertama, mendapatkan keunggulan proses bisnis dan sistem informasi yang kompetitif bagi Institut Pendidikan Indonesia dengan konsep menciptakan keunikan dari nilai inovasi baru. Yang kedua, menjaga keunikan proses bisnis yang didukung oleh penggunaan inovasi secara berkelanjutan. Di sini mendapat keunggulan proses bisnis dan sistem informasi yang kompetitif yang saya pahami yaitu dari sistem yang lama itu diperbarui dengan tidak meninggalkan inti dari sistem yang lama tersebut. Kita berinovasi, mengembangkan sistem yang lama, dikembangkan lagi, lebih baik lagi, dan menciptakan menciptakan program yang baru atau menciptakan konsep yang baru, tetapi dengan tidak meninggalkan inti dari sistem yang lama. Untuk yang kedua, menjaga keunikan proses bisnis yang didukung oleh penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan. Di sini yang saya pahami, menjaga proses bisnis yang didukung oleh penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan itu yaitu selalu update terus saja, berinovasi dalam kompetitif bagi Institut Pendidikan Indonesia. Itu dengan terus memperbarui sistemnya, konsepnya, itu diperbarui terus sehingga tidak intinya pesaing itu tidak akan mungkin
pesaing itu tidak akan mungkin mengejar sistem kita gitu. Yang saya paham tuh seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah di sini terdapat tabel current application portfolio Institut Pendidikan Indonesia. Yang pertama strateginya, yang pertama sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan dan pegawaian sebagai kunci operasional. Baik potensialnya, yang berpotensial tinggi itu website utama Institut Pendidikan. Nah, ini sebagai pendukungnya mungkin pendukung dari itu tadi strateginya. Di bawahnya ada teks. Analisis aplikasi portofolio adalah digunakan untuk memetakan aplikasi yang ada saat ini dan juga kebutuhan aplikasi di masa akan datang dalam mendukung bisnis, organisasi atau perusahaan. Pemetaan aplikasi ini dengan 4 kuadran, yaitu strategik, high potential, key operation, dan support, sesuai kategori penilaian suatu aplikasi terhadap dampaknya terhadap bisnis. Dalam analisis McFarland Strategic Grid ini, kontribusi SI atau TI yang ada akan dinilai dengan 4 kuadran, yaitu strategi, high potential, key operation, dan support. Setelah melakukan analisis SWOT dan CSF, selanjutnya peneliti mengidentifikasi kebutuhan aplikasi pada tiap-tiap bagian di Institut Pendidikan Indonesia. Adapun aplikasi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel. Ini adalah tabel aplikasi yang diusulkan bagi Institut Indonesia. Ini adalah tabel atau aplikasi yang akan diusulkan melalui jurnal ilmiah ini, yaitu yang pertama akademik. Bagian akademik nomor 1 kebutuhannya bisnis, sistem informasi akademik online. Yang kedua e-learning. Bagian kedua bagian keuangan, seperti di situ ada nomornya dan kebutuhannya ada aplikasi asset manager, aplikasi accounting, aplikasi penggajian. Yang ketiga yaitu bagian administrasi umum. Nomor 31 kebutuhannya bisnisnya yaitu aplikasi inventor control. Ketiga 3.2 aplikasi supplier assessment. Bagian keempat yaitu ada bagian perpustakaan, terdapat 4.1 sistem informasi perpustakaan online. Yang kedua 4.2 sistem informasi data skripsi dan tesis. Yang kelima bagian pusat data dan informasi. 5.1 website institusi. Ya, dari hasil analisis terhadap kebutuhan akan SITI dan SITI yang tersedia, maka didapat poin pengembangan SITI yang belum ada dan perbaikan terhadap SITI saat ini yang sudah ada tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal pada Institut Pendidikan Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menyelaraskan antara SITI yang sudah ada dan SITI yang akan dikembangkan sehingga apa yang harus dilakukan oleh pengembang dapat dilakukan dengan baik tanpa harus mengulang dari awal. Maka perencanaan strategi bisnis dan sistem informasi Institut Pendidikan Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang dalam mempertahankan keunggulan dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu tabel portofolio SI atau aplikasi masa yang akan datang. Strateginya ada aplikasi sosial, aplikasi promosi edukatif, e-brosur, website Institut Pendidikan Indonesia, aplikasi perkantoran dan manajemen arsip, sistem informasi hubungan kerja, sistem informasi akademik online, sistem informasi keuangan online, aplikasi kepegawaian, aplikasi kemahasiswaan, aplikasi alumni, aplikasi penelitian, aplikasi pengabdian pada masyarakat, sistem informasi pusat data dan pelaporan sebagai key operasional. Untuk high potensialnya yang berpotensi tingginya yaitu ada aplikasi supplier assessment, aplikasi audit internal, aplikasi site sistem digital, aplikasi pendukung keputusan, aplikasi penjaminan mutu, aplikasi asset manager, aplikasi penjadwalan produksi, sistem informasi perpustakaan online, aplikasi informasi kunjungan, aplikasi CCTV, aplikasi panduan evakuasi bencana. Itu sebagai support. Ya, ini sebagai support. Yang kanan itu yang agak hijau itu support, yang kiri yang ragada pink itu key operasional. Lanjut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dalam membuat kebutuhan perencanaan strategi sistem informasi pada Institut Pendidikan Indonesia melakukan beberapa analisis antara lain analisis SWOT, PES,
value chain CFS yang dianalisis kembali terhadap strategi dan model bisnis Institut Pendidikan Indonesia. Yang kedua, kegiatan analisis dalam merencanakan penerapan sistem informasi menghasilkan beberapa sistem informasi atau teknologi informasi pada Institut Pendidikan Indonesia yang perlu ada dan diimplementasikan. Sistem informasi tersebut terdiri dari 25 aplikasi yang seharusnya berjalan di Institut Pendidikan Indonesia. Portofolio atau SI terdiri dari 4 kategori, antara lain 6 aplikasi dalam kuadran strategi, 3 aplikasi kuadran high potensial, 8 aplikasi dalam kuadran key operasional, dan aplikasi dalam kuadran support. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, semoga semua sehat selalu. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Dan juga semoga kita sehat selalu. Semoga kita diberi kelancaran, kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.